Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memanfaatkan umur dan kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, semoga kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Insyaallah pada pertemuan Rabu kali ini, di Rabu pertama bulan Mei yang bertepatan dengan Rabu hari ke-18 bulan Zulqa'dah, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan Rabu yang lalu kita sudah memasuki bab yang baru, yakni bab ke-12, bab anjuran untuk menambah kebaikan pada akhir umur. Dan sekarang kita akan melanjutkan dari pertemuan Rabu lalu yang belum terselesaikan. Hadirin, ketika usia kita bertambah, kondisi akan semakin melemah dan segala urusan dunia harus dikurangi aktivitasnya. Dari mulai pola makan, ketika semakin sepuh harus semakin dikurangi makanan-makanan yang dulu sangat kita sukai. Terus Pak, santan-santanan gitu ya, yang mengandung santan, daging-dagingan, kedah dikurangkan oleh. Terlebih ketika Bapak cek kesehatan, kolesterol tinggi, kan gitu Pak. Itu oge asam uratna, kadar gulanya, semuanya harus dibatasi, harus dikurangi untuk menghindari dari segala penyakit yang berbahaya sebagai ikhtiar yang kita lakukan. Bapak waktu muda biasa olahraga berat, lari, Bapak tanya, angkat beban, ya, main bola, badminton, sabaraha kali tadi. Sekarang usia ya sudah bertambah, kondisi melemah, harus dikurangi lagi. Jangan sampai melebihi kemampuan yang ada, bukan sehat, tetapi malah badan ngedrop, sakit. Itu aktivitas yang lainnya, Bapak biasanya buat begadang gitu Pak, melakukan pekerjaan sampai malam, kayak nama dikirakan Pak.
jam tidur atau jam istirahatnya diperhatikan. Begitupun di dunia kerja ada masa pensiun karena melihat kondisi yang sudah tidak muda lagi. Nah, jadi sekali lagi kita perhatikan, kita pun merasakan, bisa jadi mengalami seiring usia bertambah, kondisi badan semakin melemah dan segala aktivitas dikurangi bebannya. Maka hanya satu hal yang perlu kita tingkatkan. Usia bertambah, maka harus bertambah pula, harus ditingkatkan pula. Apa yang harus ditingkatkan? Yakni amal soleh. Gitu Pak, karena sudah tidak ada alasan. Dulu masih sibuk di dunia kerja, sering keluar kota, keluar negeri, tak enak, gak ada alasan. Harus semakin ditingkatkan. Ada orang dulu Pak yang wajibnya berani dilalaikan, berani dinanti-nantikan. Sekarang jangan sampai mengulangi. Ayeuna mah kami sareng sholat rawatibna, didawakan sholat tahajudnya, sholat duhanya, terasanya gitu Pak. Urusan keduniaan dikurangi, hanya satu yang perlu ditingkatkan, yaitu amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, pada pertemuan Rabu yang lalu kita sudah membahas ayat Quran yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bab anjuran untuk menambah kebaikan pada akhir umur, yakni surah Fatir ayat 37. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita keadaan di akhirat, keadaan di dalam neraka. Ternyata ada teriakan sebagai bentuk penyesalan, ada permohonan yang tidak mungkin dikabulkan. Kita ulas dulu ayatnya jamaah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak sekeras-kerasnya fiha, di dalam neraka itu. Seperti apa teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal sholihan, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Inilah teriakan penyesalan, permohonan yang tidak mungkin dikabulkan. Maka ayat ini sebagai peringatan bagi kita agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai nanti di akhirat keadaan kita seperti yang diterangkan di ayat ini. Lalu Allah menjawab teriakan tersebut, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir. Nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan sampai umur berapa maksud dipanjangkan. Nah maka kita sudah membahas Pak, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai umur 40 tahun, ada juga sampai umur 60 tahun, ada yang sampai umur balik, begitu. Nah nanti kita tahu Pak, mengetahui kapan lebih jelasnya sampai Allah telah memanjangkan
pasti akan berbeda. Orang yang meninggal dunia di usia 50 tahun berarti sampai umur sempurnanya sekian Pak, 50 tahun. Sudah tidak ada alasan. Ada orang meninggal dunia usia 45 tahun, berarti umur itu ya Allah memanjangkan umurnya, memberikan jatah hidup di dunia sampai selama itu. Dan itu sudah dikatakan cukup untuk mampu menggunakan akal pikirannya secara sempurna, sehingga bisa menerima kebenaran, mengetahui hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, kemarin belum tersampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang umur 40 tahun. Nah, sekarang kita ke ayat itu dulu jamaah, sebelum pada keterangan yang ada di lembar materi. Mengenai umur 40 tahun Allah menerangkan di surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Di sini kita akan temukan sangat jelas Allah menyebutkan umur 40 tahun. Di lembar materinya tidak dicantumkan Pak, karena memang tidak ada ayat tersebut di dalam Riyadhus Shalihinnya. Ini penjelasan tambahan dari ulama yang berpendapat maksud surah Fatir yang tadi, kami panjangkan umurmu sampai bisa berpikir. Ada yang berpendapat sampai umur 40 tahun gitu Pak. Apa alasannya? Apa dalilnya? Di surah ke-46 yakni surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami, kata Allah, perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa du'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Nah, inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita perhatikan. Kan di awal ayatnya Pak, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Manusia selalu minta alasan, selalu mengajukan pertanyaan, mengapa gitu Pak? Peran kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua. Terlebih kita sebagai laki-laki, sekalipun sudah memiliki istri, punya pasangan hidup, tetap orang tua, terkhusus ibu, harus dinomor satukan. Gitu Pak. Kenapa demikian? Nah, lanjutannya Allah menerangkan, karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Mempertaruhkan nyawa, mengeluarkan segenap kemampuan demi lahirnya dan selamatnya kita. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Masa mengandung sampai menyapinya. Nah, mohon maaf terlewat. Sebelumnya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Gitu Pak. Jadi mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan.
hatta sehingga idza balagha asyuddahu, apabila dia anak itu, kita nih Pak, sekarang kita peran sebagai anak, telah dewasa dan umurnya arba'ina sanah, sudah sampai pada umur 40 tahun. Tuh Pak, di sini dicantumkannya lebih jelasnya, kan ayat tadi mah tidak disebutkan. Ya Allah sudah memberikan umur panjang, bisa menggunakan sempurna akal pikiran, umur sabaraha dari sebab di surah Fatir yang tadi mah. Di sini Allah menjelaskan dengan bilangan angka yang tercantum, sampai kita anak nih sudah dewasa, sudah sampai usia 40 tahun. Dia berkata, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslihni fi dzurriyyati. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Tuh Pak. Jadi di sini minta petunjuk, isi doanya minta bimbingan, minta kemudahan agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Jadi sampai umur 40 tahun itu sudah tidak ada rasa nih Pak. Sudah banyak kelimpahan kenikmatan yang Allah berikan. Itu bukan hanya untuk diriku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Itu Pak. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Wah, ini doa bagus sekali. Pertama, untuk diri kita sendiri yang sudah sampai umur 40 tahun, atau mohon maaf Bapak yang sudah melewati umur 40 tahun. Jadi paling utama untuk diri kitanya, agar meningkat rasa syukur, agar bertambah kesolehan yang bisa kita lakukan. Kenapa harus mohon kepada Allah Pak? Karena tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri Pak. Banyak kesulitan, tidak kuat kita menghadapi godaan dunia. Ada dorongan syahwat yang terus dibisikkan setan. Kita tidak mampu untuk meningkatkan amal soleh, untuk memiliki rasa syukur yang besar bila hanya mengandalkan diri. Nah, maka kita memohon petunjuk, memohon kemudahan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa ala walidayya, kita pun memohon ya hal yang serupa untuk kedua orang tua kita, agar semakin besar rasa syukur, meningkat rasa syukur kita karena tetap bisa bertemu dengan kedua orang tua kita bisa melihat sampai hari ini perjuangan kita bisa sampai di hari ini umur 40 tahun atau melewati umur 40 tahun, orang tua masih ada. Itu anugerah yang besar. Anugerah yang besar. Sesuatu yang berharga yang bisa jadi tidak dirasakan oleh siapapun. Nah, yang ketiga Pak, yang terakhir, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Jadi ini orang tua, anak keturunan kita sekarang, agar mengalir kebaikan sampai kepada mereka. Karena mereka lah generasi kita ke bawah, anak cucu yang akan memanjangkan umur amal soleh kita. Nah gitu Pak. Nah, ayat ini sebagai penjelas keterangan tambahan bagi ulama yang berpendapat
berpendapat maksud di surah Fatir yang tadi Allah sampaikan umur kita dengan sempurna hingga usia 40 tahun. Gitu kayak. Ini keterangan tambahannya. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan sampai umur 60 tahun. Nah, gitu Pak. Kan umur 40 tahun pendapat yang pertama ini dalilnya. Nah, sekarang kita akan melihat hadis yang menjelaskan sampai umur 60 tahun. Wa ammal ahadisu fal awal, dan adapun hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang anjuran untuk menambah kebaikan pada akhir umur, fal awal, maka kita akan memasuki hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, aqdarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sitina sanatan. Allah tetap menerima uzur, alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan tetap menerima uzur, alasan mengapa seorang hamba tidak maksimal dalam beribadah, mengapa tidak mampu memanfaatkan peluang kebaikan yang Allah berikan. Jadi Allah tetap menerima uzur, alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga atau sampai ia berumur 60 tahun. Gitu Pak. Jadi kalau sudah sampai umur 60 tahun tidak bisa diterima lagi. Alasan dia kenapa sholatnya telah dilalaikan, alasan kenapa berani meninggalkan kewajiban, alasan kenapa dia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Di bawah umur 60 tahun Allah biasa itu Pak, bahasa orang neken dan masih sibuk urus ieu urus itu. Nah gitu Pak, terkait ibadah gue Ramadannya. Tapi sampai umur 60 tahun sudah tidak bisa diterima. Sudah tidak bisa diterima Pak. Alasan apapun sudah tidak bisa diterima, harus benar-benar mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, harus meningkatkan, menambah amal kebaikan. Kita lihat keterangan ini. Nah hadirin, hujjah adalah bukti, tanda, dalil, alasan atau argumentasi. Jadi hujjah, jadi Allah tidak menerima hujjah, alasan gitu Pak ya. Uzur apapun ketika sudah sampai usia 60 tahun, maka Allah telah tegakkan hujjah. Tidak ada alasan buat uzur baginya, karena usia 60 tahun sudah Allah berikan kepada orang tersebut.
untuk bisa menjalani kehidupannya, yaitu berupa ayat-ayat Allah yang ingin dia ketahui. Jadi sampai usia 60 tahun sudah tidak ada uzur, sudah tidak ada alasan. Itu hujah dari Allah, sudah lebih dari cukup sampai umur 60 tahun untuk bisa mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang tercantum dalam Al-Quran, begitupun ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, ada di sekitar kita, sampai ada pada diri kita sendiri. Nah, kalau keterangan yang lalu sudah datang peringatan kepada kita, ternyata bukan hanya diutusnya seorang nabi, bukan sekedar diturunkannya kitab suci, tapi peringatan yang dimaksud pun adalah keadaan badan kita yang melemah. Sudah jelas tanda-tanda ketidakabadian pada diri kita. Itu pun bagian dari peringatan agar kita bisa lebih menfokuskan diri untuk kehidupan selanjutnya. Namun jamaah, usia 60 tahun bisa benar-benar memaksimalkan ibadah, meningkatkan amal kebaikan, bila dari umur-umur sebelumnya pun harus sudah memperhatikan hal tersebut. Jadi tidak bisa dadakan jamaah. Orang nggak bisa di bawah umur 60 tahun bahwa resep maksiat, melakukan perbuatan dosa, jauh dari agama. 60 tahun tiba-tiba soleh, nah itu kecil kemungkinan jamaah, kecil kemungkinan. Sekalipun ada, tetapi akan banyak menghadapi kesulitan. Nanti dimulainya yang tadi Pak, umur 40 tahun. Jauh dari itu saat masuk usia balik. Jauh dari itu, dari mulai pembiasaan, paksaan dari orang tua, agar anak tersebut bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba. Usia 60 tahun adalah usia maksimal dan usia yang sudah sangat cukup meresapi inti kehidupan. Sudah cukup Pak, inti kehidupan ini apa? Usia 60 tahun sudah maksimal. Adalah dengan mengenal Allah, dan jika menjauh dari Allah membuat kita terbelenggu. Nah gitu Pak. Jadi mulai usia 40 tahun masih jauh dari Allah akan membuat semakin terbelenggu. Dalam perbuatan dosa itu sulit melepaskan diri. Nah maka usia 40 tahun adalah tegaknya hujah Allah, dan batas usia 60 tahun adalah batas maksimal hujah Allah. Jadi Allah dari 40 sampai 60 tahun Allah memberikan 20 tahun, dan itu sudah seharusnya banyak yang harus dilakukan. Banyak pelajaran yang sudah harus didapatkan dan teramalkan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak ya, jadi rentannya seperti demikian. Sama seperti perjuangan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, itu dimulai dari usia 40 tahun. Namun sebelum 40 tahun Allah tetap sudah memberikan penjagaan pada sosok Nabi SAW, sampai orang-orang di sekitar sepakat Muhammad mah al-amin. Kan gitu Pak, jujur, amanah, bisa dipercaya. Di mayoritas orang-orang saat itu yang banyak melakukan tindak kemusyrikan, menyembah banyak Tuhan, tapi Muhammad
selamat dari kemusyrikan tersebut, bisa menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Sampai mendekati usia 40 tahun, beliau lebih sering menyendiri, menjauhkan dari keramaian karena besar kekhawatiran terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Menyendiri, memikirkan apa yang harus dilakukan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Nah, ternyata jamaah, isi wahyu yang pertama bukan langsung perintah untuk sholat atau amalan yang lainnya, tapi paling utama adalah perintah untuk membaca, mengedepankan akal pikiran, karena kemusyrikan itu menutup kejernihan hati, menutup akal pikiran untuk merenungkan, ditutup Pak. Apa nama kumaha bagaimana leluhur begini sekalipun menyalahi akal pikiran, itu Pak. Dan ini argumentasi yang dikedepankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa menyalahkan saya cenah? Karena banyak patung-patung berhala yang hancur. Sok we tanya tuh, ada satu berhala besar yang tetap utuh, sok tanya saha pelakuna. Kan Nabi Ibrahim mengajak untuk menggunakan akal pikiran yang jernih, menemukan hakikat kebenaran. Gitu Pak. Kan raja teh murka, si patung bener we kira aku patung ditanya. Mas, tidak mungkin patung bisa berbicara dan memberikan penjelasan. Tinggal dikembalikan oleh Nabi Ibrahim. Ya kalau memang mengetahui patung tidak bisa berbicara, untuk apa disembah? Meyakini bisa memberikan manfaat dan menolak keburukan, kan tidak menerima Pak. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Demikian jemaah, segala bentuk penyimpangan yang terjadi. Selama 23 tahun Nabi SAW berdakwah, mengajak umat manusia, sok pikirkan kebodohan yang selama ini dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menuhankan patung-patung berhala? Bagaimana mungkin kita bisa takut terhadap sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa? Dihancurkanlah Pak pola pikir taklid yang hanya mengikuti agama, keyakinan, ritual nenek moyang terdahulu. Nah, sekarang bentuk penyimpangan ditanamkan demikian Pak. Pokoknya mah saur mama ajengan kieu tuturkeun. Jangan banyak membantah, jangan banyak bertanya. Tak ieu mah cenah banyak keberkahan, memberikan karomah, gitu Pak. Ya, sampai di kita apa? Kaki mama ajengan aja berani dicium tuh Pak. Kan gitu. Hingga akhirnya apa? Bebas melakukan banyak penyimpangan. Sampai kasus yang terjadi di kita 50 santri Pak, pelecehan seksual santriwati. Ya, dimulai dari apa? Yang tadi Pak, taklid buta terhadap tokoh agama. Itu sampai akhirnya terungkap, terbuka. Tidak ada bentuk penyesalan. Mengapa? Karena menganggap, wah saya mah sudah orang sakti, kan gitu Pak. Saya mah sudah sampai tingkat hakikat lagi. Nah gitu Pak. Justru ini yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Wahyu pertama yang Allah turunkan pun perintah membaca. Sok pikirkan, perhatikan segala yang selama ini dituhankan, apakah benar demikian? Dibersihkan Pak pola pikirnya, diluruskan sesuai fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak ya. Jadi dimulai usia 40 tahun, selama 23 tahun sempurnalah Nabi kita tercinta menyampaikan risalah Allah, berdakwah sampai sekarang kita merasakan hidup nikmat di dalam ajaran Islam.
nyambung ke sini, maka demikian pula perjalanan hidup kita di dunia. Usia 40 tahun, kalau pertemuan lalu kita dapatkan keterangan penduduk Madinah itu usia 40 tahun sudah mulai fokus Pak. Ya, fokus untuk urusan akhirat. Ya, sampai terus pas semakin meningkat kebaikan, semakin meningkat kebaikan, puncaknya di usia 60 tahun. Ya. Nah, di sini kita lihat Pak, para ulama berkata, maknahu lam yatruk lahu udron id amhalahu hadhil maddah. Allah tidak menyisakan baginya alasan karena telah menangguhkannya selama 60 tahun. Bila dikatakan aqdarur rajul, maka maknanya idza balagol ghayata fil udri, orang itu telah mencapai puncak uzur. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lahul hujjah at-tamah, lahul hujjatul tamah, yang sempurna. Jadi Allah itu memiliki hujah yang sempurna ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, yaitu Allah telah menganugerahi mereka akal dan pemahaman, mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan menjaga syariat, menjaga agama. Itu Pak. Jadi ini hujahnya. Jadi Allah telah menganugerahi kita akal sempurna, ya, sampai usia 40 tahun, lebih dari itu. Kemudian yang kedua mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan terakhir menjaga agama. Itu kan. Jadi kemurnian agama kita tetap terjaga, itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna nahnu lahafizun, dan sungguh kami pula yang menjaganya. Maka kemuliaan agama tidak akan pernah runtuh. Ya. Jadi keluhuran Islam tidak akan pernah menurun. Tetapi yang terhina adalah manusia itu sendiri yang banyak melakukan penistaan terhadap Islam. Banyak oknum kiainya, oknum ustadznya. Islamnya maka tidak akan pernah ternoda. Tapi yang akan terhina manusia-manusianya yang berkedok ahli agama, tapi berani melakukan banyak tindak penyimpangan di dalamnya. Alal abdi, hamba wajib memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menginvestasikan waktunya pada sesuatu yang mendatangkan ridho Allah, menjauhi dosa dan maksiat, dan mempersiapkan diri liyaumin, untuk suatu hari yang tidak menyisakan uzur bagi hamba. Demikian jemaah hadis pertama dalam bab ini tentang batas yang Allah berikan, yakni sampai usia 60 tahun sudah tidak bisa lagi diterima uzur, alasan. Ya, harus benar-benar memaksimalkan ibadah, menambah kebaikan pada akhir umur. Nah hadirin, godaan terbesar yang terus setan bisikan kepada kita adalah pesona kehidupan dunia. Itu Pak. Jadi kecintaan terhadap dunia mah tidak akan melemah. Ya, jadi dorongan syahwat tidak akan menua. Kan gitu Pak. Bahkan ayah aki-aki orokan
teu aneh Pak. Nya aki-aki orokan teu aneh. Nu aneh mah nini hamil. Gitu Pak. Karena bagi seorang laki-laki tidak akan berhenti. Ya, terus ada bahan untuk anak gitu Pak. Jadi terus ada produksi untuk itu. Tapi untuk perempuan kan ada masa berakhirnya. Terus ada masa habisnya gitu. Maka ketika keadaan dunia tidak akan menua, jadi hasrat kecintaan dunia tidak akan menua, bagaimana? Itu godaan terbesarnya Pak. Godaan terbesarnya. Maka hanya dengan ilmu, iman, dan doa kita mampu menghadapi besarnya godaan tersebut. Ya. Itu hadis pertama jamaah. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah, ini kita pengantar untuk hadis kedua karena lumayan panjang. Ini tentang keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Suatu ketika Umar mengajak Ibnu Abbas masuk berkumpul bersama para syekh pemuka Badar. Berarti ini sahabat-sahabat senior yang dari awal membersamai perjuangan Nabi SAW sampai pernah bersama ikut di perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi, dan sepertinya sebagian dari mereka memendam sesuatu pada dirinya. Jadi melihatnya cenah aya budak cenah, ya ada anak ikut di riungan kami gitu Pak, memandang penasaran. Nah dari pandangan itu benar Pak, ternyata di antara mereka ada yang berkata, faqala berkata, lima yadkhulu hada ma'ana walana abna'un misluhu. Kenapa engkau mengikut sertakan anak ini bersama kami, padahal kami juga memiliki anak-anak yang sebaya dengannya? Bertanya kepada Umar, kan Umar nyandak Ibnu Abbas Pak. Ada yang bertanya, tidak setuju. Nah kami juga punya anak yang sebaya dengan anak ini, kenapa dibawa? Gitu Pak. Dianggap apa? Bukan tempatnya. Umurang mapan obrolan lagi berat gitu Pak. Badena orang cenah dibawa ka dieu da sanes tempatna. Gitu. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya anak itu memiliki kecerdasan tersendiri seperti yang telah kalian ketahui. Cenah budak ieu mah da cenah benten atuh gitu Pak. Ini anak punya kecerdasan tersendiri. Alimtum, kalian udah mengetahui. Itu ini alasan Umar. Fada'ani data yaumin, kemudian pada suatu hari Umar memanggilku dan mengikut sertakan aku bersama mereka kembali. Aku tahu bahwa tidak ada maksud lain Umar memanggilku illa liyuryahum, kecuali untuk memperlihatkan aku kepada mereka. Dan inilah jamaah usaha yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lakukan, bagaimana mempersiapkan kaderisasi ulama kepemimpinan. Jadi mengajak Ibnu Abbas yang saat itu masih seorang anak, usia kurang lebih 9 atau 10 tahun di bawah, tak diikut sertakan gitu ya, untuk memberikan
pengalaman berharga untuk menunjukkan kepada para senior bahwa anak ini punya kemampuan, punya potensi untuk kedepannya menjadi ulama, menjadi pemimpin umat ini. Nah hadirin, inilah yang menjadi hal untuk kita perhatikan ya. Di momen-momen tertentu harus diikut sertakan anak dalam agenda kebaikan, mempersiapkan agar saat kita sudah tidak ada di dunia ini, ada anak kita, generasi kedepannya yang bisa melanjutkan kebaikan yang pernah kita perjuangkan. Bapak misalnya sekarang mau kurban, mengusahakan agar bisa kurban, ikut sertakan obrolan itu kepada anak. Itu teteh doain ya. Bapak nuju ngempelkeun artos ieu nya. Punten we kalau pengen ini pengen itu rada ditahan. Nang kenapa gitu Pak? Nya cenah biar kita bisa kurban di tahun ini. Itu Pak. Nanti tertanam dalam memori mereka, bapak saya mengusahakan kurban ya, gitu Pak. Kedepannya kan, nah gitu Pak, mereka yang ahli kurban setiap tahun, ya ada ya nilai kebaikan yang kita tanamkan meresap dalam memori mereka. Kedepannya mereka pun bisa menjadi hamba Allah yang terdepan dalam melakukan kebaikan, mengambil peluang kesempatan berharga edisi Zulhijjah agar bisa mempersembahkan kurban yang terbaik. Saat kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita soleh, solehah, tiap tahun berkurban, kita orang tua dapat pahala yang sama pula dari kebaikan anak-anak kita. Kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, cenah biasa cenah berkurban cenah atas nama orang tua, sepuh abdi cenah dipayun tak kantos kurban cenah da teu mampu karunya cenah emut kasih emak biasa cenah abdi bade kurbana atas nama ulma we gitu Pak. Nah saya menjawab tidak usah, sok saja Bapak sebagai anaknya kurban gitu, nanti orang tua mendapatkan pahala yang sama. Karena kita bisa sampai di hari ini, Bapak bisa berkurban, itu jasa besar orang tua kita. Cekap begitu Pak. Ya, dan yang sudah meninggal dunia mah sudah tidak terkena kewajiban kurban. Begitupun ibadah yang lainnya, sudah terputus amalnya. Nanti yang terus mengalir pahalanya anak soleh di antaranya. Cekap penginten jamaah. Jadi hadis kedua baru pengantar, baru cerita awal tentang keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengikut sertakan Ibnu Abbas di riungan para senior tokoh yang pernah ikut perang Badar. Ternyata ada maksud atau ada tujuan kebaikan kedepannya, menanamkan pola pendidikan kepada Ibnu Abbas. Belum tamat pembahasan materinya, insya Allah kita lanjutkan di Rabu depan. Semoga masih Allah berikan kesempatan, jamaah semuanya sehat walafiat. Cekap Pak Haji cekap. Sakitu anu biasa didudikeun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.